Saat bombardir Ukraina, Rusia kirim pesawat pembawa bom nuklir ke langit Uni Eropa. Hurrah! Dua pesawat pengebom yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir milik Rusia diketahui telah memasuki ruang udara Uni Eropa. Manuver Moskow terjadi awal bulan ini atau saat militer Moskow sibuk membombardir Ukraina, namun baru diungkap media Eropa sekarang. Beberapa media Swedia pada Kamis melaporkan total ada 4 pesawat perang militer Presiden Vladimir Putin yang menukik di atas Baltik menuju Pulau Gotland di Laut Baltik. TV4, Expression, dan Aftonbladet semuanya melaporkan formasi tersebut termasuk 2 pesawat pengebom Sukhoi Su-24 dan 2 pesawat tempur Sukhoi Su-27. Kedua pesawat pengebom benar-benar dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Pesawat itu lepas landas dari pangkalan udara Rusia di daerah kantong Kaliningrad pada 2 Maret. Swedia konfirmasi instruksi ke wilayah udaranya telah terjadi awal bulan ini, tetapi pengungkapan bahwa pesawat pengebom Rusia dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir baru muncul sekarang. Swedia menanggapi instruksi dengan mengerahkan 2 jet tempur JAS 39 Gripen untuk mencegat mereka. Para pejabat militer negara itu menyimpulkan bahwa para pengebom dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir setelah memeriksa gambar-gambarnya. Kami menilai itu sebagai tindakan sadar yang sangat serius, terutama karena Rusia adalah negara yang berperang, kata Kepala Angkatan Udara Swedia Carl Johan Edström. Saya tidak dapat mengesampingkan navigasi yang salah, tapi semuanya menunjukkan bahwa itu adalah tindakan yang disengaja. Mereka melanggar perbatasan Swedia. Insiden itu terjadi sehari setelah Putin menyatakan Swedia dan Finlandia akan menghadapi aksi militer dari Rusia jika mereka bergabung dengan NATO. Itu juga terjadi tepat setelah Swedia berjanji untuk mengirim bantuan militer termasuk 5.000 senjata anti-tank ke Ukraina. Ini adalah pertama kalinya sejak 1939 Swedia mengirim senjata ke negara manapun yang sedang berperang. Su-24 adalah pesawat serang 2 tempat duduk supersonik beroperasi sejak sebelum runtuhnya Uni Soviet. Mereka telah digunakan oleh kedua belah pihak dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Menurut Bulletin of the Atomic Scientists, Rusia diketahui memiliki setidaknya 500 senjata nuklir yang ditujukan untuk digunakan oleh pesawat pengebom mereka. Pada saat manuver pesawat pengebom nuklir Moskow, Menteri Pertahanan Swedia Peter Hultqvist mengatakan pelanggaran Rusia terhadap wilayah udara Swedia tentu saja sama sekali tidak dapat diterima. Ini akan mengarah pada tanggapan diplomatik yang tegas dari Swedia. Kedaulatan dan wilayah Swedia harus selalu dihormati. Militer negara Eropa ini mengatakan pihaknya menanggapi insiden itu sangat serius dan menyebut penyerbuan itu tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Jörgen Elving, mantan letnan kolonel Swedia, mengatakan kepada Aftonbladet bahwa insiden itu menimbulkan pertanyaan apakah Swedia harus berada di NATO. Mencekam, inilah detik-detik rudal tornado Rusia bombardir Kharkiv, Ukraina lebih dari 200 kali. Zelensky menangis melihat ini. Pertempuran sengit masih berlangsung di wilayah Kharkiv saat proses negosiasi damai terhadap antara Rusia dan juga Ukraina akan digelar di Istanbul. Militer Rusia disebut melancarkan ratusan serangan rudal di wilayah Kharkiv sejak Minggu kemarin. Serangan dahsyat rudal Rusia ke sejumlah titik dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv oleh Sinegubov. Menurut Sinegubov, militer Rusia setidaknya telah menghujani Kharkiv dengan artileri berat dan mortir. Tak hanya itu, Sinegubov juga menyatakan Rusia telah menyerang menggunakan peluncur multiroket 9A524 Tornado. Senjata yang dilarang digunakan dalam perjanjian Minsk itu justru ditembakkan Rusia ke Kharkiv sebanyak ratusan kali. Selama 24 jam terakhir, pasukan pendudukan Rusia telah menembakkan sekitar 59 peluru artileri dan juga mortir, ujar Sinegubov dikutip Viva Militer dari Pravda. Sekitar 180 insiden penembakan oleh musuh dengan peluncur roket termasuk amunisi dan tipe tornado yang dilarang oleh perjanjian internasional, katanya.
Meski demikian, Sinegubov melaporkan pasukan angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balasan di beberapa wilayah Kharkiv. Sementara itu, seperti diketahui, Presiden Ukraina terus meminta bantuan kepada Israel untuk melawan serangan Rusia di negaranya. Dalam sebuah video berisi pidatonya yang ditujukan kepada parlemen Zionis, pria itu mempertanyakan mengapa Israel enggan menjual sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Hal itu terus dipertanyakan oleh Zelensky karena Israel hanya mengirim helm. Video tersebut menjadi yang terbaru dari serangkaian seruan yang dia buat untuk meminta bantuan dari luar negeri, namun hingga saat ini Ukraina masih belum mendapat tanggapan dari Israel untuk menerima bantuan, dan masih banyak negara-negara yang tidak memberikan bantuan secara gratis bagi Ukraina. Posisi Ukraina makin terpojok. Zelensky seharusnya cepat mengibarkan bendera putihnya, namun presiden ini nampaknya masih yakin untuk terus membalas serangan Rusia dan mengorbankan jutaan warga Ukraina. Perang Rusia-Ukraina makan korban baru, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi terancam, Raja Salman makin dekat pada Vladimir Putin. Perang Rusia dan Ukraina memakan korban baru, kali ini hubungan Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah. Para analis melihat adanya keretakan di antara mereka. Melansir Al Jazeera, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi terlihat mengejar kepentingan negara mereka sendiri saat Amerika Serikat mendesak keduanya menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin, namun Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab menolaknya. Hal ini terungkap saat Wall Street Journal memuat pemberitaan bahwa pemerintah Uni Emirat Arab dan juga Arab Saudi menolak panggilan telepon yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden soal sanksi minyak Rusia. Hal ini menimbulkan pernyataan bahwa negara-negara tersebut akan membantu suplai minyak dunia saat Washington menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Pangeran Muhammad bin Zayed Al Nahyan dilaporkan menolak telepon tanpa sebab pasti, meski rilis terbaru menyebut panggilan akan diatur kembali. Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman juga berlaku demikian pada Amerika Serikat dan tidak menerima telepon dari Joe Biden, padahal Washington meminta tambahan keran minyak yang dimiliki negara itu. Manifestasi terbesar dari keretakan yang tampak ini terjadi minggu lalu ketika Uni Emirat Arab menjamu Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu Putin. Ia dilakukan meskipun ada peringatan berulang-ulang dari Amerika Serikat terhadap normalisasi hubungan dengan pemerintah di Damaskus.